Halo, kembali lagi bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Menghargai Conte menghargai pertahanan, begitulah judul di beberapa media, yang mewarnai pemberitaan bola, mencatnya nama Conte dari laga final Champions 2021. Adalah penggambaran terbaik tentang permainan tim yang imbang. Jika selama ini pemain terbaik datang dari lini penyerangan. Dengan melihat Gold Aziz, atau keterlibatan Gold, maka gelandang bertahan dari Chelsea ini mendobrak penilaian tersebut bermain dalam sunyi. Tembok pertahanan Chelsea tidak mudah dibobol karena penjagaan nomor punggung 7. Dengan tugas tambahan sebagai gelandang penyerang, Hantex bisa juga berubah menjadi pemberi umpan-umpan jitu. Untuk membantu penyerangan maka Player of the Year adalah trofi yang wajar ia angkat. Dengan kepala mendongak dan dada terbusuk. Tapi Conte meski berkontribusi besar, ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati. Tak banyak yang tahu sikap ini adalah hasil dari perjalanan hidupnya. Ia Conte petarung dengan seni bertahan adalah pribadi yang menarik, dan tidak menjadi jagoan lapangan hijau begitu saja. Beginilah transformasi Conte dari seorang pemulung, menjadi seorang pemain yang diperhitungkan. Lahir dengan nama Ingold Conte tahun 1991 di Paris. Conte sejak usia 11 tahun. Ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak itu. Ia menjadi anak dengan pundak menopang beban keluarga. Tumbuh di pinggiran kota Paris yang kecil dan padat. Role meter ia menyatu dengan lingkungan para pekerja keras. Santai kecil hingga remaja. Adalah seorang pemulung mengumpulkan limbah dan sampah untuk dibawa ke perusahaan daur ulang. Hingga ia dikenalkan pada sepak bola oleh sampah-sampah Piala Dunia 1998 yang digelar di Perancis. Memulung sampah di stadion adalah cerita yang berbeda baginya. Ketakjubannya melihat keterlibatan para imigran yang memperkuat skuad Perancis, seperti Zinedine Zidane, Lilian Thuram dan Patrick Vieira, membuatnya ingin menjadi pesepak bola. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, Tiga bergabung ke Akademi Sepak Bola yang ada di pinggiran barat Paris. J.S. Suresnes menonjol dalam tim. Kalau itu Conte masih diragukan karena perawakannya yang kecil. Tapi kekurangannya tersebutlah yang mendorongnya untuk belajar keras. Bagaimana menjadi gelandang dengan tubuh yang mungil? Conte pun makin berkembang. Ada satu hal yang menarik dari kantor remaja yang tak berubah hingga saat ini. Ia ini selalu menghindari perayaan kemenangan tim. Tiap pada kejuaraan. Setelah bermain di tim Haikal pada tahun 2010 hingga 2012. Ganti bergabung dengan Pool Out meski menjadi tim cadangan ia berhasil memberi kesan tersendiri. Ini adalah debut profesionalnya dan tanggal 10 Agustus 2012. Adalah tanggal cetak gol pertamanya. Desain Violet Nasional sukses memperkuat skuad Bullon. Dengan pundi-pundi keuangan mulai dikumpulkan tahun 2013. Ia bergabung dengan Han dengan total 38 pertandingan yang ia ikuti. Tahun 2015 Io ditransfer ke Leicester City dengan kontrak 4 tahun. Dan biaya yang diduga sebesar 8 juta euro. Atau sekitar 137,7 miliar. Permainannya di Leicester yang konsisten dan mengesankan. Dalam menciptakan sejumlah tackle dan intercept mendapat pujian. Hingga ia pun dipanggil untuk menggunakan seragam timnasnya Prancis. Tahun 2016 ia debut di timnas melawan Belanda.
Conte makin cemerlang dan mulai dikenal dunia sebagai salah satu gelandang terbaik. Dianggap sebagai pendukung utama dalam kemenangan di Liga Primer Inggris, Leicester malah merosot tajam. Setelah ditinggalkan Kantai pada musim 2016 hingga 2017. Karena dianggap sebagai gelandang terampil yang tidak tergantikan untuk beberapa waktu. Perjalanan Conte berlabuh di Chelsea pada tahun 2016. Menandatangani kontrak sebesar 32 juta pound sterling. Atau sekitar 641,9 miliar. Hidupkan keperlahan lepas dari kemiskinan. Dan dimulailah Conte perlahan meraih popularitasnya. Debut kompetitifnya pada bulan Agustus 2016 melawan West Ham. Ia bermain sangat bagus meski mendapatkan kartu kuning. Ia sukses membawa Chelsea menang 2-1. Lalu ia pindah ke London dan berhadap-hadapan dengan mantan skuadnya Leicester. Dan menang 30 tahun 2018 dengan seragam lebih luas. Ia membawa timnasnya sebagai juara di Rusia. Dengan julukan Kroasia di laga final. Namun kebiasaannya menjadi yang belakangan merayakan kemenangan tim masih sama. Terlihat saat ia menjadi pemain terakhir yang mengambil foto bersanding dengan trofi Piala Dunia. Di lapangan Conte adalah petarung tidak sekedar jago. Ia selalu terlihat berlari mengitari seluruh wilayah tengah. Di sepanjang pertandingan ada satu candaan dari pemain yang menggambarkan kerja keras Conte sebagai gelandang. Yakni jika dunia diliputi 70% air, maka 30%-nya adalah Conte. Maka wajar saja ia tiba-tiba dibanjiri penghargaan permainan yang konsisten dan terampil. Membuat Leki menempatkannya di urutan ke-6 sebagai pemain terbaik di dunia. Pada akhir tahun 2016 setahun kemudian di bulan Maret. Kembali ia terpilih menjadi pemain terbaik dengan cetakan gol satu-satunya saat lain di Piala FA melawannya. Tidak berhenti di situ saja, Conte makin diperhitungkan. Bulan April di tahun yang sama, Chelsea yang masuk dalam daftar tim terbaik. Membawa namanya masuk dalam daftar pemain terbaik versi TV. Dan komen terbaik Liga Primer Inggris dan Oktober 2017. Santai masuk nominasi Ballon d'Or. Gelandang ini bisa saja dikenal sebagai pemain yang keras di lapangan. Namun di luar lapangan Conte is a Conte yang murah, senyum ramah dan bersahaja. Tidak hanya itu, di sela-sela istirahat latihan dan bertanding, ia masih menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat. Seorang muslim yang taat, senyum yang sering diumbar-umbar itu bahkan dianggap sebagai satu-satunya ekspresi yang ia punyai, karena banyak pengakuan dari sesama pemain bahwa ia jarang sekali terlihat marah atau moro. Kangentekan diakui menolak memalsukan laporan penghasilan untuk menghindari pajak yang besar. Selalu beredar dua kisah bersahajanya si Conte, yang dilansir dari berbagai sumber. Kisah pertama saat Conte diajak berfoto oleh penggemar Arsenal yang ia kalahkan, namun ia tidak menolak, dan sebelum berpuasa bersama, ia meminta maaf kepada penggemar tersebut atas kekalahan yang dialami Arsenal. Kisah kedua terjadi saat ia ketinggalan pesawat ke Paris untuk memperkuat Chelsea saat melawan Cardiff City. Saat ke masjid untuk sholat, ia bertemu dengan penggemar Arsenal yang lainnya, yang kemudian mengajaknya bertandang ke rumah. Tak ada penolakan, bahkan Conte bermain game dan makan malam bersama dengan penggemar tersebut. Mengutip Libro, permintaan kan saya tidak terlibat dalam pengaturan perencanaan pajak. Diyakini telah membuat pemain itu kehilangan banyak uang. Tapi tentu saja bukanlah masalah, dan begitulah adanya Conte rekannya di timnas Prancis ataupun di Chelsea. Tak pernah meragukan kisah bersahajanya Conte, meski mereka tak ada di tempat. Karena itu adalah Conte sosok yang sederhana, bersenyum manis, tidak curang, taat beragama, rendah hati, pekerja keras. Diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai 25 juta pounds. Atau sekitar 501,7 miliar rupiah. Ia lebih memilih mobil Mini Cooper bekas untuk membawanya kemana-mana. Conte adalah pemain yang bertanding menggunakan seni bertahan yang senyap namun kuat. Santai adalah pribadi yang bersahaja yang memilih merayakan kemenangan di pojok ruangan. Conte adalah sosok yang sederhana, dengan senyum yang diumbar manis dari sudut lapangan.